Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jenny Putri dan rekan saya Apriyanti Eka Handayani. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi yang telah kami susun yang berjudul Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam. Kata ilmu secara etimologis berasal dari bahasa Arab al-ilm yang berarti mengetahui hakikat yang hakiki. Al-ilm juga identik dengan al-ma'rifat yang berarti ilmu. Ada perbedaan antara keduanya. Namun, al-ilm digunakan untuk mengetahui sesuatu yang bersifat universal, sedangkan al-ma'rifat digunakan untuk mengetahui sesuatu secara lebih partikular. Berikut pengertian ilmu menurut para ilmuwan Islam. Yang pertama ada Al-Ghazali. Al-Ghazali menganggap ilmu sebagai sebuah pemahaman yang terkandung di dalamnya. Yang kedua ada Ibnu Hazm Al-Andalusi. Beliau mendefinisikan ilmu adalah sebagai bentuk keyakinan terhadap sesuatu yang ada atau takayan al-syai bima huwa alaih. Yang ketiga ada menurut Ibnu Arabi, ilmu merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh akal seperti wujud aslinya, yaitu tahsil al-qalb amr ma'ala had ma huma alaih zalik fi nafsi. Sementara itu, teknologi berarti adalah ilmu yang mempelajari keterampilan dalam menciptakan alat untuk memproses metode untuk melakukan berbagai tugas manusia. Dalam Islam, ilmu berasal dari Al-Quran, karena banyak ayat dalam Al-Quran yang mendorong umat Islam untuk melihat, berpikir, dan mengamati fenomena yang terjadi di alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran mendorong orang untuk menggunakan alasan yang diberikan kepada mereka dengan cara yang paling optimal. Al-Quran berisi semua informasi yang dibutuhkan seseorang tentang segala sesuatu yang terjadi di alam semesta. Informasi ilmu pengetahuan dan teknologi juga berulang kali dimasukkan dalam Al-Quran dengan tujuan agar manusia bertindak nazar. Nazar seharusnya mempraktikkan metodologi, melakukan pengamatan, dan melakukan penelitian ilmiah tentang semua jenis peristiwa alam di seluruh dunia, serta lingkungan masyarakat dan sejarah bangsa-bangsa kuno. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surah Yunus ayat 101 yang berbunyi, katakanlah Muhammad, lakukanlah nazar atau penelitian dengan metode ilmiah tentang apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Yang kedua, saya akan menjelaskan syarat-syarat ilmu. Ada beberapa persyaratan agar sesuatu dapat disebut sebagai ilmu pengetahuan, yakni sebagai berikut. Yang pertama itu adalah objektif. Ilmu pengetahuan harus memiliki objek kajian terhadap suatu masalah. Objeknya bersifat ada dan sedang diuji kebenarannya. Dalam menilai ilmu pengetahuan, harus bersikap objektif, bukan subjektif, yaitu perasaan berdasarkan subjek penelitian atau subjek penunjang penelitian. Yang kedua, metodis. Usaha-usaha meminimalisasi penyimpangan yang terjadi saat sedang berusaha menemukan kebenaran. Yang ketiga, sistematis. Sebuah ilmu harus terurai dan terumuskan secara logis sehingga membentuk suatu sistem kesatuan yang utuh, menyeluruh, terpadu, dan mampu menjelaskan rangkaian objeknya. Yang keempat, bersifat universal. Hasil akhir dari ilmu adalah kebenaran yang bersifat universal atau umum. Yang ketiga, saya akan menjelaskan sumber ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dalam Islam memiliki beberapa sumber, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Di dalamnya terkandung ajaran dasar yang dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan seluruh aspek melalui ijtihad. Ajaran Al-Quran terdiri dari dua prinsip dasar, yaitu yang berkaitan dengan masalah iman yang disebut akidah dan yang berkaitan dengan hal-hal yang disebut syariah. Al-Quran mengandung pokok ajaran yang mengatur kehidupan manusia dan menjadi pedoman bagi manusia. Yang kedua adalah As-Sunnah. As-Sunnah ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW, baik dari perkataan, perbuatan, maupun takrir atau ketetapan yang dianggap sebagai syariat bagi umat Islam. Sunnah juga dianggap sebagai pedoman hidup manusia untuk memecahkan kemaslahatan hidup manusia agar menjadikan manusia sebagai seorang muslim yang seutuhnya. Yang ketiga, ijtihad. Menurut bahasa, ijtihad berarti pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Muhammad Ibnu Husain bin Hasan Al-Jizani mengatakan bahwa ijtihad adalah mengerahkan semua pemikiran dalam mengkaji dalil syariah yang
untuk menentukan beberapa hukum syariat. Ijtihad menggunakan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman untuk menentukan dan memutuskan suatu syarat, sebagaimana tertera dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 105 yang berbunyi inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wala takul lil khainina khasima, yang artinya sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang atau orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Yang keempat adalah pentingnya iptek dalam kehidupan. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang mendorong umat Islam untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Terdapat 7 iktibar pada bidang iptek yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitu yang pertama, perbuatan Qabil menguburkan saudara kandungnya sendiri, yang terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 30-31. Yang kedua, Nabi Nuh yang membuat dan melabuhkan kapal, yang terdapat dalam Quran surah Hud ayat 36 sampai dengan 44. Yang ketiga, Nabi Ibrahim yang membangun Baitullah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 124 sampai 132. Yang keempat, Nabi Yusuf yang mengeksplorasi hasil bumi dan sumber daya alam, yang terdapat dalam Quran surah Yusuf ayat 55 sampai 56. Yang kelima, Nabi Daud yang melakukan pelunakan besi dan membuat baju besi, yang terdapat dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 80 dan Saba ayat 10 sampai 11. Nabi Sulaiman yang bisa berkomunikasi dengan jin, semut dan burung. Nabi Sulaiman memanfaatkan iptek dengan menggunakan tenaga jin untuk tentara, penyelam laut dan membangun konstruksi, yang terdapat dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 81 sampai 82, An-Naml ayat 15 sampai 28 dan As-Saba ayat 12 sampai 13, dan yang terakhir Quran surah Syad ayat 34 sampai 40, dan yang terakhir adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa alaihi salam dengan menyembuhkan kebutaan, penyakit lepra dan mampu bertelepati, yang terdapat dalam Quran surah Al-Imran ayat 49 sampai 50 dan Quran surah Al-Maidah ayat 110. Sangat banyak ditemukan ayat-ayat yang mendorong umat Islam untuk menguasai iptek, karena bagaimanapun juga iptek sangat dibutuhkan dalam memajukan kehidupan manusia. Iptek akan semakin maju seiring dengan tingkat daya intelektualitas manusia dalam merespon dan meramalkan kemungkinan atau kecenderungan kehidupan manusia di masa depan. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Aprianti untuk menjelaskan bagian selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep iptek dalam Islam. Yang pertama adalah landasan ilmu pengetahuan terlebih dahulu. Kata ilmu berasal dari Arab, ilm, yang berarti pengetahuan. Kemudian berkembang menjadi pengetahuan tentang hakikat sesuatu yang dipahami secara mendalam. Nah, di samping itu, kata ilmu yang telah menjadi bahasa Indonesia bukan sekedar berasal dari bahasa Arab, tetapi juga tercantum dalam Al-Quran. Kata ilmu disebut sebanyak 105 kali dalam Al-Quran, dan kata jadiannya disebutkan sebanyak 744 kali. Penjelasan-penjelasan Al-Quran dan hadis tersebut menunjukkan bahwa ilmu dan Islam adalah teosentris. Karena itu, hubungan antara ilmu dan agama memperlihatkan relasi yang harmonis. Karena itu, dalam sejarah peradaban Islam, ulama hidup rukun berdampingan dengan para ilmuwan. Bahkan banyak ditemukan para ilmuwan dalam Islam sekaligus sebagai ulama. Kemudian yang selanjutnya adalah sumber dan metode ilmu pengetahuan. Sumber pengetahuan dalam Islam adalah fisik yang bisa diindra dan alam metafisik yang tidak bisa diindra seperti Tuhan, malaikat, alam kubur, dan akhirat. Nah, dalam epistemologi Islam, ilmu pengetahuan bisa dicapai melalui 3 elemen, yaitu indra, akal, dan hati. Untuk indra itu menggunakan metode observasi, akal menggunakan metode logis atau demonstratif, dan hati menggunakan metode intuitif. Selanjutnya adalah klasifikasi ilmu. Secara umum, ilmu dalam Islam dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama metafisika, yang kedua matematika, dan yang terakhir adalah ilmu-ilmu fisik.
Klasifikasi ilmu-ilmu keislaman yang dilakukan para ilmuwan muslim mempertegas bahwa cakupan ilmu dalam Islam sangat luas, meliputi urusan duniawi dan ukhrawi. Setelah mengetahui konsep iptek dalam Islam, saya akan menjelaskan tentang integrasi iman, ilmu, dan amal. Nah, iman memiliki prinsip dasar, segala isi, hati, ucapan, dan perbuatan sama dalam satu keyakinan. Maka orang-orang beriman adalah mereka yang di dalam hatinya, di setiap ucapannya, dan segala tindakannya sama. Maka orang beriman dapat juga disebut dengan orang yang jujur atau orang yang memiliki prinsip atau juga pandangan dan sikap hidup. Kemudian ilmu. Ilmu bukan sekedar pengetahuan atau knowledge, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Nah, kemudian amal. Amal adalah perbuatan manusia. Amal pada garis besarnya terbagi menjadi dua, yaitu amal lahiriah dan amal batiniah. Amal lahiriah adalah amal yang dilakukan oleh anggota badan seperti berzikir, sholat, puasa. Sedangkan amal batiniah adalah perbuatan manusia yang dilakukan oleh hati, seperti beriman, bersabar, bertawakal, dan ikhlas. Integrasi iman, ilmu, dan amal dalam pandangan Islam antara agama, ilmu pengetahuan, dan teknologi, dan seni terdapat hubungan yang harmonis dan dinamis yang terintegrasi ke dalam suatu sistem yang disebut Dinul Islam. Nah, sebagaimana itu digambarkan dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 24-25 yang artinya, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya, dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Ayat tersebut mengidentikan bahwa iman adalah akar, ilmu adalah pohon yang mengeluarkan dahan dan cabang ilmu-ilmu pengetahuan, sedangkan amal ibarat buah dari pohon itu, identik dengan teknologi ataupun seni. Iptek dikembangkan di atas nilai-nilai iman dan ilmu akan menghasilkan amal soleh, bukan kerusakan alam. Nah, dapat disimpulkan bahwa iman, ilmu, dan amal sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Ketiganya memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Iman, ilmu, dan amal adalah landasan bagi kita berhubungan dengan Allah, diri kita sendiri, dan orang lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang iptek dan peradaban. Salah satu jabatan termulia manusia selain sebagai hamba Allah, sebagaimana diamanatkan Allah, ialah pengutusan manusia sebagai khalifatullah. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal, kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa khalifah berarti wakil, pengganti, pengemban tugas, dan kewajiban manusia sebagai khalifah Allah diberikan amanah dalam dua hal penting. Yang pertama, tugas manusia adalah untuk selalu memelihara bumi dari pengrusakan secara sengaja dan kerusakan yang disebabkan oleh alam, sehingga bumi diwariskan kepada generasi penerus dalam keadaan tetap lestari. Kedua, kewajiban manusia untuk selalu menciptakan perdamaian dengan penuh cinta kasih dan menghindari pertumpahan darah. Kedua tugas dan kewajiban manusia tersebut sejalan dengan dan terkait erat dengan konsep pemikiran iptek dan peradaban. Tugas manusia untuk menjaga, merawat, dan memelihara bumi dari berbagai macam pengrusakan yang dilakukan oleh ulah manusia yang bertanggung jawab dengan tidak bertanggung jawab, dengan melakukan eksploitasi berlebihan dan mengancam keselamatan umat manusia. Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Banyak disebutkan dalam Al-Quran ayat-ayat yang menganjurkan manusia untuk senantiasa mencari ilmu. Allah senantiasa meninggikan derajat orang-orang yang berilmu sebagaimana telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Kemudian saya akan menjelaskan tentang konsep pengembangan teknologi.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah muncul sejak manusia lahir. Hal ini dikarenakan manusia diberi akal, kemampuan berpikir dari Allah, kemudian teknologi dan ilmu pengetahuan dapat dibilang sebagai alat pembentuk budaya dalam kehidupan khalayak ramai karena peranan penting yang dimiliki oleh keduanya. Adanya pemahaman bahwa perkembangan iptek berkaitan dengan ajaran-ajaran agama Islam. Paradigma inilah yang mencetak para cendekiawan yang unggul dalam bidang iptek dan soleh sehingga menciptakan kejayaan Islam pada tahun 700 Masehi sampai 1400 Masehi. Pada masa-masa itu muncul tokoh yang sangat terkenal dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti Ibnu Sina di bidang kedokteran, Al-Khwarizmi di bidang matematika, Zabir bin Hayyan di bidang kimia, Al-Batani di bidang astronomi, dan masih banyak tokoh yang lainnya. Implementasi dari ilmu pengetahuan dan teknologi berada di tangan manusia dan mampu memiliki dampak positif berupa kemajuan dan kesejahteraan bagi manusia. Juga sebaliknya, dapat membawa dampak negatif berupa ketimpangan-ketimpangan dalam kehidupan manusia dan lingkungan yang berakibat pada kehancuran alam semesta. Dalam Islam pun diajarkan untuk menuntut ilmu yang mengindikasikan bahwa selama ilmu tersebut bermanfaat bagi umatnya dalam konteks positif, maka diwajibkan bagi umatnya untuk mempelajarinya. Hal ini juga sebagai wujud syukur akan Allah atas kemampuan akal dan kemampuan berpikir yang diberikan. Pengetahuan dalam pandangan Islam, baik yang diperoleh dengan ilmu pengetahuan maupun yang berasal dari wahyu ilahi melalui agama, keduanya berasal dan bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengetahuan apapun yang dimiliki manusia, semua berasal dari karunia Allah. Hal ini bisa dipahami dari ayat Al-Quran yang menjelaskan firman Allah. Nah, apabila iptek bersumber dari satu yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya tidak ada pertentangan dan perbedaan-perbedaan. Keduanya bersifat komplementari atau saling melengkapi dan tidak perlu dipertentangkan. Selain itu, agama Islam juga mewajibkan bagi umatnya untuk mengamalkan ilmu yang mereka peroleh untuk kebaikan di dunia yang diimplementasikan dalam bentuk teknologi serta pengajaran akan ilmu tersebut. Pemanfaatan konsep iptek akan menjadi lebih berkah dan bermanfaat dengan didasari keimanan dan ketakwaan. Terhambatnya kemajuan umat Islam di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini disebabkan umat Islam tidak memahami konsep dan mengoptimalkan fungsinya sebagai khalifah di bumi. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan yang telah diturunkan oleh Allah dari masa Nabi Adam hingga sekarang, sudah banyak sekali ilmu pengetahuan yang dapat kita peroleh. Dan dengan ilmu pengetahuan tersebut, harusnya kita dapat mengetahui mana yang benar dan mana yang buruk, serta mana hal yang harus kita lakukan dan mana hal yang harus kita hindarkan. Nah, setelah menjelaskan poin-poin tersebut, saya akan mengambil kesimpulannya. Kesimpulannya adalah ilmu pengetahuan adalah suatu proses pembentukan pengetahuan yang terus-menerus sampai menjelaskan fenomena yang bersumber dari wahyu, hati, dan semesta sehingga dapat diperiksa atau dikaji secara kritis dengan tujuan untuk memahami hakikat, landasan dasar, dan asal-usulnya. Tujuan utama dari perkembangan iptek itu untuk perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat, dan aman. Kemajuan iptek telah menampakkan pengaruhnya pada setiap aspek kehidupan individu, masyarakat, dan negara. Implementasi dari ilmu pengetahuan dan teknologi berada di tangan manusia dan mampu memiliki dampak positif berupa kemajuan dan kesejahteraan bagi manusia. Juga sebaliknya dapat membawa dampak negatif berupa ketimpangan-ketimpangan dalam kehidupan manusia dan lingkungan yang berakibat pada kehancuran alam semesta. Nah, dalam Islam pun diajarkan untuk menuntut ilmu yang mengindikasikan bahwa selama ilmu tersebut bermanfaat bagi umatnya, umat Islam dalam konteks positif, maka diwajibkan bagi umatnya untuk mempelajarinya. Hal ini juga sebagai wujud syukur akan Allah atas kemampuan akal dan kemampuan berpikir yang diberikan. Nah, jadi itu dia penjelasan dari kelompok 7, saya dan Jihan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek dalam Islam.
Apabila ada kata yang salah atau tidak berkenan di hati, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.